Halo rekan-rekan panitia PKDS tahun 2022. Di sini kami akan memperlihatkan proses pemungutan suara pada pemilihan kepala desa tahun 2022 dengan merujuk pada Perda Nomor 8 Tahun 2015 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak di era pandemi COVID-19. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain jarak antar bilik suara dan juga jarak antar kursi tunggu minimal 1 meter. Terdapat plastik pembatas antara petugas TPS dan pemilih. Terdapat tempat cuci tangan. Sebelum acara pemilihan dimulai, memastikan ruang tempat pemilihan suara harus disemprot dengan desinfektan. Semua petugas TPS dan juga saksi sebelum memasuki tempat pemilihan suara harus mencuci tangan, memakai sarung tangan, serta dicek suhu tubuhnya. Setelah semua petugas TPS dan juga saksi memasuki tempat pemungutan suara, maka proses pemungutan suara bisa dilanjutkan. Yang pertama, pengambilan sumpah janji beserta pembacaan tata tertib yang dipimpin oleh Ketua Panitia. Dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara. Isi dari kotak suara antara lain surat suara, DPT, segel, berita acara, tinta, serta alat coblos. Setelah semua isi dari kotak suara dikeluarkan, pastikan kotak suara dalam keadaan kosong dan ditunjukkan kepada saksi. Selanjutnya, surat suara dihitung dan dituangkan di dalam berita acara. Selanjutnya, kotak suara ditutup kembali
dan disegel menggunakan kabel tis dan stiker Pilkades. Petugas TPS dan suka saksi menempati tempat yang telah disediakan. Pada saat proses pemungutan berlangsung, petugas keamanan bertugas mengingatkan jika ada kerumunan. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, proses pemungutan suara dapat dimulai. Memastikan setiap pemilih wajib untuk mencuci tangan, dicek suhu tubuh, dan juga diberi sarung tangan plastik. Pemilih menyampaikan surat undangan kepada petugas TPS. Petugas TPS memastikan surat undangan sudah sesuai dengan DPT. Mempersilakan pemilih untuk memasuki tempat pemilihan suara dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Untuk penandatanganan surat suara di TPS 1 dilakukan oleh Ketua Panitia. Selanjutnya di TPS 2 sampai dengan TPS 27 penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua dengan cara memparaf di sebelah kanan nama ketua beserta diberi stempel. Selanjutnya, petugas pemberi surat suara memanggil pemilih sesuai dengan antrian. Memastikan surat suara yang diberikan dalam keadaan terbuka. Hal ini mengurangi pemberian surat suara yang rusak dan juga memberikan surat suara double kepada pemilih. Pemilih melakukan pencoblosan di bilik suara yang sudah ditentukan dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan. Setelah mencoblos, pemilih melipat kembali surat suara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara. Pemilih menuju kepada petugas pemberi tinta. Pastikan semua pemilih yang sudah memilih memakai tinta. Pemilih keluar dari pintu keluar yang sudah disediakan. Petugas limas yang terdapat di pintu keluar menyampaikan kepada pemilih untuk langsung meninggalkan tempat pemilihan suara. Proses pemilihan suara dapat disaksikan secara langsung melalui live streaming YouTube di channel BUMDes Paramayasa Desa Gadungan.
Yang pertama, jika terdapat surat suara yang rusak, maka pemilih dapat meminta ganti surat suara kepada petugas TPS. Petugas TPS memberikan ganti surat suara yang baru dengan memastikan surat suara tersebut dalam keadaan yang baik. Yang kedua, jika terdapat pemilih yang mempunyai suhu tubuh di atas 37,3, maka pemilih tersebut dipersilakan untuk memilih di bilik khusus. Petugas Limas membantu proses pemungutan suara dengan mengantar surat undangan kepada petugas TPS, memintakan surat suara, dan mempersilahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan di bilik khusus. Setelah pemilih melakukan pencoblosan, maka petugas Limas bertugas untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Selanjutnya, petugas pemberi tinta keluar untuk memberikan tinta kepada pemilih. Yang ketiga, ketika ada pemilih disabilitas, maka petugas Limas atau petugas TPS membantu pemilih disabilitas. Petugas Limas membantu mulai dari proses awal, menyampaikan surat undangan, mengantar pemilih memasuki tempat pemilihan suara, dan juga membantu pemilih dalam pencoblosan yang disaksikan oleh semua saksi. Yang keempat, jika terdapat pemilih yang kehilangan surat undangan, maka pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan memakai KTP atau KK asli. Pemilih tersebut harus terdaftar di dalam DPT. Pemilih menyerahkan fotokopi KTP atau KK. Yang kelima, jika ada pemilih merupakan warga desa Gadungan, mempunyai KTP ataupun KK Gadungan, tetapi tidak terdaftar di dalam DPT, maka pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Jika ada pemilih yang menggunakan atribut dari calon, maka pemilih tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pencoblosan sebelum atribut tersebut dilepas. Pemilihan suara dimulai dari jam 7 sampai jam 12 siang. Jika jam 12 siang masih terdapat antrian, maka antrian yang ada diselesaikan sampai dengan habis. Setelah selesai, maka proses pemungutan suara ditutup. Dilanjutkan
dilakukan dengan proses penghitungan surat suara. Proses penghitungan surat suara disaksikan oleh semua saksi dan juga BPD. Demikian simulasi pemungutan suara pada pemilihan kepala desa tahun 2022.